Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Harisandi, guru dari UPT SPF SD Negeri Gunung Sari 2, Kota Makassar. Saat ini saya juga bertugas sebagai guru pamong di LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya mengikuti lomba Anugerah GTK Transformatif 2025 dengan kategori guru pamong. Hal pertama yang ingin saya tahu adalah siapa di sini yang tidak punya pengalaman mengajar. Saya cuma satu. Yang lain bagaimana? Karena saya berasal dari jurusan IKOR, otomatis saya tidak belajar PPL dan teknik mengajar. Jadi yang kedua juga itu pada saat kuliah ada juga pandemi COVID-19. Proses seleksi PPG calon guru yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa non-kependidikan untuk mendaftar memberikan tantangan tersendiri bagi guru pamong. Karena bagi mereka yang tidak sama sekali memiliki pengalaman mengajar di S1, kemudian beberapa dari mereka juga mengikuti perkuliahan S1 ketika pandemi COVID-19, sehingga proses PPL mereka tidak bisa dilaksanakan di sekolah atau sama sekali tidak ada proses belajar mengajar di dalamnya untuk mencoba dilakukan oleh mahasiswa. Pendampingan mahasiswa PPL PPG menurut Mr. Sani Sitong, salah satu pemateri pada mentoring skill for mentor lectures and teacher di NIE Singapura 22 sampai 25 Januari 2024 yang menjadi dasar panduan penyusunan mentoring skill bagi pamong dan DPL mahasiswa PPL PPG tahun 2025. Terdapat pergeseran peran mentor mulai dari tahun 1980-an, yakni resource person, problem solvers, evaluator, coach, dan information providers. Pada tahun 1990-an bergeser kembali menjadi supporter dan challenger. Dan pada tahun 2000-an sampai saat ini, peran mentor yang diharapkan muncul adalah counselor, co-learner, dan co-inquirer. Hal-hal tersebut membuat kami mengembangkan model mentoring yang kami beri nama TEMICROSS atau Transforming Mentorship, Becoming a Counselor, Co-learner, and Co-inquirer through weekly reflection guided by Tirta's Flow, Restitution Triangle, integrated the local wisdom, Sipakatau, Sipakaima, dan Sipakalabi. Diartikan transformasi mentoring menjadi konselor, co-learner, dan co-inquirer melalui refleksi mingguan yang menggunakan metode alur tirta dan segitiga restitusi diintegrasikan dengan kearifan lokal Sipakatau, Sipakainge, Sipakalabi. Kemudian proses aplikasinya adalah kita lakukan saat proses tahapan-tahapan PPG, mulai dari orientasi, evaluasi, praktik pembelajaran terbimbing, asistensi mengajar, dan pembelajaran mandiri. Tahapan-tahapan TEMICROSS. Tahap pertama pada TEMICROSS atau refleksi mingguan kami adalah melakukan kesepakatan bersama. Peran mentor yang muncul di sini adalah co-learner dan nilai kearifan lokal Sipakatau. Menyepakati tujuan refleksi merupakan awal dari alur tirta yang memunculkan peran mentor co-inquirer dan nilai Sipakatau. Alur selanjutnya adalah identifikasi fakta yang ada yang memunculkan peran mentor co-learner dan nilai Sipakainge. Memilah apa hal-hal baik yang dimiliki mahasiswa, pamong, murid, serta sekolah merupakan aset based thinking. Juga mengungkapkan apa hal-hal baik atau kendala-kendala yang sudah dilakukan yang akan dianalisis secara bersama. Menstabilkan identitas merupakan alur selanjutnya atau merupakan tahap awal dari segitiga restitusi yang memunculkan nilai konselor dan kearifan lokal Sipakainge. Guru pamong memposisikan diri mereka selevel dengan mahasiswa. Guru pamong tidak menyalahkan ataupun mengkritik, melainkan memberikan penguatan-penguatan untuk meyakinkan mahasiswa bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Tahapan yang keempat pada TEMICROSS atau refleksi mingguan kami adalah rencana aksi tindak lanjut yang merupakan tahapan alur tirta yang memunculkan peran mentor co-inquirer dan nilai Sipakalabi. Pembuatan rencana tindak lanjut ini, guru pamong memposisikan diri mereka sebagai fasilitator. Tahapan selanjutnya adalah validasi tindakan, merupakan bagian kedua dari segitiga restitusi. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa yang menurut mereka bisa menjadi penyelesaian. Tahapan refleksi mingguan yang keenam adalah tanggung jawab. Memiliki tahapan dari alur tirta, komitmen untuk melakukan perbaikan, mencoba hal-hal baru yang menurut kita merupakan hal baik.
Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang merupakan bagian akhir dari segitiga restitusi. Mikros yang kami kembangkan tidak lepas dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana salah satunya adalah kebiasaan bangun pagi yang dalam artian mengajarkan disiplin. Tahapan refleksi mingguan ini memberikan komitmen secara bersama-sama bagaimana mahasiswa menjaga kedisiplinan mereka untuk senantiasa mengikuti refleksi setiap minggunya sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Kemudian tahapan gemar belajar. Di situ mahasiswa mengembangkan rasa ingin tahu mereka, dan kami ketika sampai di tahapan ingin membuat perangkat pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, kami memberikan rangsangan atau stimulus bagaimana mereka mengembangkan kreativitas mereka menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Salah satunya adalah penggunaan ChatGPT dan Gemini ketika mereka menyusun langkah-langkah kegiatan mengajar, menyusun modul ajar ataupun rencana pembelajaran. Kemudian, gemar berolahraga juga menghadirkan rangsangan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri mereka di bidang ekstrakurikuler sekolah. Di sekolah kami selama ini tidak ada ekstrakurikuler pencaksilat, tidak ada ekstrakurikuler pramuka, tapi karena asset based thinking, mahasiswa mampu menghadirkan ekstrakurikuler itu, dan bukan cuma sampai di situ, mereka membawa hasil ke sekolah. Di akhir kegiatan Temikros atau refleksi rutin yang kami kembangkan ini, kami selalu melakukan evaluasi terhadap diri kami, guru pabong itu sendiri, juga tahapan refleksi yang sementara kita lakukan. Untuk itu, kami menggunakan media teknologi berbasis AI, yaitu Whiteground, di mana mahasiswa menuliskan apa saja perasaan, apa yang mereka kembangkan, dan lain sebagainya di setiap tahapan refleksi mingguan yang kami lakukan. Selain itu, karena seringnya terjadi berbagai hal yang di luar perencanaan kami juga sering melakukan proses refleksi, bukan cuma secara offline, tapi juga dilakukan dengan online, baik itu menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom meeting, ataupun menggunakan video call group. Dan refleksi-refleksi juga kami lakukan dan kami tindak lanjuti menggunakan chat WA group, sehingga proses refleksi ini bukan cuma dilakukan secara offline, tapi juga dilakukan dengan blended dengan online. Sebagai hasil dari inovasi Temikros yang kami kembangkan sebagai transformasi guru pabong adalah yang pertama, hasil refleksi yang kami lakukan setiap minggu itu betul-betul mampu menjaga mahasiswa untuk berada di role atau target goal mereka sebagai mahasiswa PPG di sekolah. Kemudian yang kedua, selama kami 3 tahun menjadi guru pabong, untuk 3 angkatan, tidak ada satupun mahasiswa yang tek ulang video UKIN. Ini menarik karena beberapa teman-teman kami sampai kesusahan untuk mengarahkan mahasiswa mereka melakukan tek video UKIN. Kemudian, yang ketiga adalah ekstrakurikuler yang dikembangkan memberikan dampak positif prestasi bagi sekolah, dan proyek kepemimpinan yang kami hadirkan karena kami memberikan kemerdekaan mengajar kepada mahasiswa, mereka yang memilih sendiri yang ingin mereka kembangkan, dan yang terjadi adalah perkembangan sarana prasarana positif di sekolah yang merupakan bagian dari proyek kepemimpinan mereka. Kemudian yang terakhir, ada yang menarik, mahasiswa PPL PPG, dan ini pertama kali saya temukan di angkatan yang terakhir, angkatan 2 2024, mereka menjadikan PPL sebagai mata kuliah pilihan mereka untuk diseminarkan di seminar PPG di akhir PPL, di akhir proses PPG mereka. Ini tentu saja menarik karena mereka merasa bahwa proses refleksi mingguan yang kami lakukan ini betul-betul positif. Melalui refleksi ini, saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam mengajar saya. Sebagai calon guru atau calon pendidik yang sama sekali belum mempunyai pengalaman mengajar, refleksi mingguan sangat membantu mahasiswa dalam mengontrol aktivitas. Terkait dengan refleksi. Refleksi ini kan kalau di PPG itu 1 kali. Tapi dengan program ini 1 minggu, ini menunjukkan bahwa saudara guru pamungkas ini ingin melihat bagaimana kemajuan mahasiswa peneliti sendiri, sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam menghadapi UKIN.